Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk analisis data. Jadi, secara keseluruhan mungkin Bapak Ibu sudah melihat modulnya yang sudah diberikan, dan ini berkelanjutan dengan modul 1 dan 2. Kalau di modul 2 kemarin kita sudah mengklasifikasikan, di sini kita akan mempresentasikan data-data itu dalam tabel laporan klasifikasi. Ya. Nah, apa tujuannya? Jadi untuk modul 3 ini sendiri nanti kita akan berlatih bagaimana data yang kita dapatkan itu kita nilai kualitasnya. Jadi formulir ini nanti kita isi, kemudian akan kita nilai dulu apakah ini sudah valid atau belum. Yang kedua, data-data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel laporan itu akan kita nilai apakah jenis populasi data yang ada pada rumah sakit kita, ya. Jadi populasi ini menggambarkan beberapa hal, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang terakhir, barulah kita akan menilai atau menganalisis berapa SC rate pada tiap kelompok Robson, ya, grup Robson. Jadi ini flow-nya, setelah kita menilai kualitas, kemudian barulah kita bisa menilai tipe populasi, dan selanjutnya kita menilai rate SC pada tiap-tiap kelompok. Nah, ini adalah gambaran ya dalam tabel klasifikasi Robson itu isinya ada seperti ini. Ini adalah contoh dari Sarjito, Rumah Sakit Sarjito pada bulan Desember 2020. Kita lihat bahwa di kolom 1 ya yang di sebelah kiri ini kursor saya kelihatan atau tidak ya? Nah, kolom 1 ini adalah grup. Grup ini mengacu pada grup Robson ya, klasifikasi Robson yang sudah kita punya. Di sini nanti akan kita lihat di kolom 2 berapa jumlah SC tiap grup. Kita bisa lihat misalnya pada kelompok 1 ini adalah wanita nulipara yang onset persalinannya adalah persalinan normal. Ya, jadi tidak ada SC pada grup tersebut. Secara absolut, nilai absolutnya adalah 0. Kemudian jumlah wanita tiap grup, jadi berapa sih yang di grup 1 pada Desember 2020 yang datang ke Sarjito, ternyata kita bisa lihat pada kolom selanjutnya, yaitu di kolom 3. Jumlah wanita di tiap grup. Kemudian selanjutnya kita lihat pada kolom 4 ini adalah group size. Group size ini nanti kita akan lihat ya. Saya coba slide selanjutnya dulu. Nah, ini adalah keterangan ya pada kolom 4. Group size ini adalah menggambarkan jumlah ibu pada grup tersebut dibandingkan atau dibagi jumlah total ibu yang melahirkan di rumah sakit. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini jumlah total yang melahirkan ini ada 51 ya. 51. Nah, nanti ini berarti jumlah grup size ini yang kolom 4 pada grup 1, 13% ini adalah berarti 7 dibandingkan jumlah totalnya yaitu 51 persalinan ya wanita yang melahirkan. Dan demikian juga dengan grup-grup yang lain. Dengan begitu nanti kita akan melihat pada kolom 4 ini berapa persentasenya dan kelompok mana yang paling besar ya. Ini masih menggambarkan jumlah wanita yang melahirkan ya. Kemudian kolom 5 ini menggambarkan SC rate pada tiap grup. Ya, kita bisa lihat ambil contoh pada grup 1 ya, Bapak Ibu. Di kolom 5 ini 0%, artinya tidak ada wanita yang di SC pada grup 1. Kita lihat juga angka absolutnya betul ya, 0 pada kolom 2. Kemudian jumlah wanitanya ada 7. Nah, jadi dia 0. Di sini juga kita bisa melihat gambaran yang mana grup yang paling tinggi rate SC-nya ya. Jadi kalau kolom 4 itu adalah proporsi wanita yang melahirkan dibandingkan seluruh persalinan yang ada di rumah sakit. Sementara kalau kolom ini khusus tindakan SC. Selanjutnya di sini ada kontribusi absolut pada kolom 6.
dan kontribusi relatif. Jadi setiap grup ini memiliki kontribusi terhadap tinggi atau rendahnya SC rate pada rumah sakit tersebut. Nah, kita lihat ya supaya tidak bingung, kita lihat definisinya. Kalau di kolom 6 ini disebut kontribusi absolut dan dinyatakan dalam persentase, ini adalah jumlah SC pada grup tertentu per jumlah total ibu yang melahirkan, baik spontan maupun SC di rumah sakit tersebut, ya, dikali 100 karena dalam persentase. Sementara kontribusi relatif itu pembaginya, penyebutnya ya, adalah jumlah total ibu yang melahirkan hanya secara SC, ya. Jadi nanti sama untuk jumlah SC, tetapi penyebutnya itu yang satu adalah jumlah seluruh persalinan, dan yang kedua adalah hanya jumlah ibu yang melahirkan secara seksil sesaria. Ya, jadi ini adalah gambaran ya. Nanti di sini kita akan bisa lihat jumlah total persalinan ada berapa ya pada kolom 3 akhir ini. Jumlah total SC-nya ada berapa? Ini nilai nilai absolutnya ya, bukan persentasenya. Persentasenya juga kita bisa lihat secara garis besar, ini berarti di Sarjito pada bulan ini itu sekitar 54%, dan selanjutnya overall SC rate, dan juga jumlah total persalinannya apakah sama atau tidak dengan jumlah absolutnya. Ini kira-kira nanti gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu yang akan dilakukan itu. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu untuk analisisnya. Bentar, ini ada tadi kita sudah tahu ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menilai dulu tabel laporan kita itu kualitas datanya bagaimana, baik atau tidak, valid atau tidak. Karena nanti kalau masih ada yang harus di cross check ke rekam medis yang asli, itu harus kita lakukan dulu sebelum menganalisis lebih lanjut. Nah, yang pertama, jadi di kualitas data ini nanti ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah melihat jumlah total SC pada ibu yang melahirkan, ini khusus pada kolom 2 dan 3. Nah, angka pada kolom 2 dan 3 ini harus sama dengan jumlah total SC dan ibu yang melahirkan di RS. Jadi kalau kolom 2 dan 3 tadi, nanti saya akan tunjukkan ya di sini. Nah, jadi kalau kita kembali ke tabel tadi, kita lihat pada kolom 2 dan kolom 3, ini di sini menunjukkan jumlah absolut ya, yang terjadi pada Desember. Jadi kalau di Sarjito pada 1 bulan itu rata-rata 51 persalinan ya, ini jumlah totalnya 51. Mungkin di rumah sakit Bapak Ibu berkisar berapa, 150 atau 300 atau lebih gitu ya, nanti mungkin akan berubah. Nah di sini kita harus lihat pada kolom 2 dan kolom 3 jumlah total ini harus sama dengan kolom 4 pada persentase 100%. Jika tidak, kemungkinan ini ada beberapa misklasifikasi ya, kita lihat lagi ke slide sebelumnya. Jika tidak cocok, ini kemungkinan ada data yang hilang atau tidak tepat saat mengelompokkan pasien. Kita ingat juga kemarin Dr. Deti menyampaikan bahwa semua ibu yang bersalin itu bisa diklasifikasikan, dimasukkan ke dalam grup Robson. Ya, jadi kalau tidak bisa berarti ada masalah dengan rekam medis. Mungkin dia tidak menyebutkan apakah presentasinya kepala atau bokong atau preterm mungkin ya, jadi membingungkan dan tidak dimasukkan. Mungkin juga ada hal yang lain yaitu beberapa ibu tidak diklasifikasikan ke dalam grup Robson karena variabelnya hilang ya, tadi seperti yang saya contohkan, atau salah mengklasifikasikan. Nah, yang selanjutnya adalah terkadang ini kehamilan multiple ya, kembar, itu dihitung sebagai jumlah bayi dan bukan ibu. Jadi kalau dia kembar tetap disebutkan sebagai satu persalinan, satu kelahiran, satu persalinan, maaf, mode of delivery-nya apa, dan yang dihitung adalah jumlah ibunya, ya, bukan jumlah janinnya.
Kalau terjadi ketidakcocokan, maka kita harus melihat lagi data awalnya, data primernya di rekam medis. Baik, ini langkah yang pertama. Masih ada 2 langkah lagi. Yang kedua, untuk kualitas data ini kita langsung melihat ke grup 9. Grup 9 ini kalau kita ingat-ingat lagi, itu adalah letak lintang atau oblik. Ini letaknya yang kita lihat grup 9 pada kolom 4. Ya. Interpretasi Robson ada menyebutkan bahwa grup 9 ini harusnya kurang dari 1% ya. Kita lihat dulu kolom 4-nya. Nah, di sini. Jadi group size atau proporsi persalinan letak lintang ya itu harusnya kurang dari 1%. Tetapi kita lihat ini angkanya di Sarjito tinggi ya, 7,8. Kalau lebih dari 1%, ini ada beberapa kemungkinan ya. Salah satunya adalah wanita dengan presentasi bokong atau yang lainnya salah diklasifikasikan sebagai lintang atau oblik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita lihat proporsi yang lainnya. Ya, apakah mungkin proporsi kalau dia lebih besar pada kelompok lintang mungkin dengan proporsi jumlah grup ya persentase pada grup yang lain itu mungkin lebih kecil. Misalnya pada presentasi bokong, grup presentasi bokong. Jadi ini kualitas data yang kedua, kita langsung melihat grup 9 pada kolom 4. Selanjutnya, yang ketiga, ini adalah kita lihat persentase SC pada grup 9 di kolom 5. Grup 9 ini sama ya, janin tunggal, letak lintang. Secara konsensus, ini interpretasi Robson menyebutkan bahwa harus 100% letak lintang ini di operasi ya, di operasi SC. Jika tidak, ini kemungkinan ada tindakan ya di sana, misalnya dilakukan versi internal, kemudian melahirkan spontan. Nah, ini harusnya dia dikategorikan bukan sebagai letak lintang, tetapi sebagai presentasi kepala dan bokong. Kemarin juga Dr. Nanda sudah menyebutkan bahwa di sini kita harus melihat sesaat sebelum melahirkan itu bagaimana presentasinya, apakah terjadi perubahan presentasi dan di situ akan mengubah ibu ini grupnya, mengubah grup Robsonnya. Ya. Nah, kita lihat kalau yang di Sarjito ini 100% ya, dari 4 pasien yang dengan letak lintang, itu 100% dilakukan SC. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 3 tadi untuk menilai kualitas data. Nah, kalau misalnya sudah baik semuanya dan tidak perlu dilakukan cross check lagi, maka kita akan melangkah ke tipe populasi. Kita akan menilai dari data tabel laporan tadi, itu populasi di rumah sakit kita itu seperti apa ya. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisis. Dan analisis ini bisa berbeda-beda di tiap rumah sakit, tetapi memang dari Robson sendiri itu sudah membuat suatu kesepakatan atau nilai rujukan berdasarkan penelitian yang panjang ya dan besar, sehingga kita bisa mendapat patokan gitu. Kalau lebih atau kurang, maka kita akan mencari analisis apa masalahnya atau penyebabnya. Ya. Ada 9 langkah pada penilaian tipe populasi ini, masih kita gunakan tabel laporan klasifikasi Robson yang sama. Langkah pertama, Bapak Ibu, kita lihat menilai grup 1 dan 2. Ya. Grup 1 dan 2 ini adalah ibu nulipara, janin tunggal, presentasi kepala, usia kehamilannya aterem. Nah, kisaran rate rujukan ya ini sebesar 35 sampai 42%. Kalau kurang berarti banyak ibu multipara pada populasi tersebut. Jadi ini menggambarkan bahwa nulipara itu sekitar 42% gitu ya. Kalau kurang berarti lebih banyak yang multiparanya. Kalau lebih berarti memang banyak ibu nulipara yang bersalin di rumah sakit tersebut. Kita lihat bagaimana di Sarjito. Nah, di Sarjito ini kita lihat, ini dijumlahkan ya, dijumlahkan ini masih dalam range yang normal ya. Nah,
grup 1 dan grup 2 pada kolom 4. Jadi grup size, proporsinya grup 1 dan grup 2 pada seluruh ibu hamil dan bersalin pada bulan Desember. Ada tempat atau rumah sakit di mana proporsi wanita yang hanya ingin memiliki satu anak daripada lebih dari satu anak, itu maka kelompok wanita nulipara grup 1 dan 2 ini cenderung lebih besar. Ya, tadi penjelasannya kalau lebih dari 42% ya berarti lebih banyak gitu yang nuliparanya. Oke, saya rasa ini cukup mudah, kita tinggal menjumlahkan dan melihat rujukan. Kedua, langkahnya setelah kita lihat grup 1 dan 2, kita akan menilai grup 3 dan 4, Bapak Ibu. Jadi kebalikannya yang tadi nulipara, ini multipara aterem. Berapa sih sebenarnya persentase multipara itu dalam suatu populasi rumah sakit ya? Ini kalau dari Robson itu sekitar 30%. Kalau kurang, berarti banyak ibu nulipara pada populasi tersebut atau banyak ibu multipara dengan riwayat SC, karena multipara riwayat SC itu akan masuk ke grup 5, ya, kalau kurang dari 30%. Tetapi apabila lebih dari 30%, artinya banyak ibu memiliki anak lebih dari satu. Ya, jadi ini menggambarkan multipara atau nulipara tadi, ya, dan multipara dengan riwayat SC. Kita lihat langsung ke tabelnya. Bapak Ibu lihat ya, ini grup 3 dan 4, kita lihat pada kolom 4, grup size. Bagaimana dengan yang di Sarjito? Ini kalau kita jumlahkan kurang dari 30% ya. Nah, kalau kurang dari 30% tadi, berarti kita lebih banyak ibu nulipara pada populasi tersebut. Ya, atau mungkin pada multipara dengan riwayat SC. Kalau kita lihat tadi nulipara kan angkanya normal ya, populasinya. Nanti kita akan lihat pada grup 5. Ya. Masih cukup mudah ya ini ya, masih tinggal kita interpretasikan jumlah dan proporsinya. Selanjutnya pada langkah ketiga, ini kita akan nilai grup 5. Pada kolom 4, kita akan melihat multipara, aterem, janin tunggal preskep dengan riwayat SC sebelumnya. Nah, nilai rujukan Robson ini akan berhubungan dengan rate total SC. Ya. Nilai grup ini secara kasar berkisar separuh dari rate total SC karena adanya riwayat SC tadi, ya, separuh dari total rate SC. Pada populasi dengan rate SC yang rendah, maka nilainya kurang dari 10%. Ya. Kita akan lihat interpretasi, ya, kalau kita sudah menghitung, maka kita menginterpretasikan ya pada grup ini dengan riwayat SC. Apabila nilai lebih besar, artinya terdapat rate SC yang tinggi pada tahun-tahun terakhir di rumah sakit tersebut, terutama pada grup 1 dan 2, yaitu yang nulipara. Ya. Pada tempat dengan rate SC yang tinggi, nilai grup ini biasanya akan lebih dari 15% atau sampai dengan separuh dari rate total SC. Kita lihat ya, dengan Sarjito ini bagaimana. Nah, kita lihat, ini rate-nya kurang dari 10%. Ya, di sini kita lihat pada kolom 4. Ya, grup size-nya itu 3,9% ya. Nah, apabila nilainya lebih besar ya, tadi terdapat SC yang tinggi pada tahun-tahun terakhir. Nah, jadi kalau dia besar, grup ini artinya banyak sekali multipara yang riwayat SC. Mungkin bisa 50 atau ada juga pada rumah sakit tertentu yang hampir sampai hampir 100% ya, berarti sebelumnya itu ada SC yang sangat tinggi pada tahun-tahun terakhir. Nah, itu juga menjadi suatu pertanyaan dan bisa dianalisis lebih lanjut. Apa indikasi SC-nya, apakah banyak yang disproporsi kepala panggul dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kurang dari itu berarti banyak pasien nulipara yang melahirkan secara vaginal. Ya, jadi tidak banyak yang mengalami riwayat SC. Jadi ini masih menggambarkan proporsi. Ya. Jadi tidak banyak ternyata kalau yang di Sarjito. Mungkin juga sudah dilakukan tindakan di rumah sakit sebelumnya ya, karena Sarjito kan rumah sakit tersier sehingga mungkin tidak sampai rujukannya ke sana karena tidak ada komplikasi yang lainnya. Ya.
Jadi Bapak Ibu, sampai langkah ini kita mungkin Bapak Ibu tergelitik juga ya, nanti di tempat saya tuh bagaimana tipe populasinya. Ya, jadi ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita analisis lebih lanjut. Karena ini saja di Sarjito baru 1 bulan ya. Bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Mungkin kita akan mendapatkan data dan informasi yang berbeda. Langkah selanjutnya, langkah 4, ini menilai grup 6 dan 7. Di sini kita mendapat grup 6 dan 7 itu artinya janin tunggal dengan presbo. Nilai rujukannya ini biasanya berkisar 3-4%. Kalau lebih maka mungkin terdapat presbo yang tinggi ya akibat kelahiran preterm atau yang lainnya, dan ini memerlukan telaah lebih lanjut ya jumlah data pada grup 10. Nanti kita akan membandingkan kalau ini besar di sini apakah kita harus telaah juga pada grup preterm. Karena kalau preterm harusnya dia masuk ke dalam grup 10 ya. Apabila pada grup 10 rate SC lebih dari 4%, maka ini mendukung hipotesis tersebut. Namun, bila presbo tanpa disertai preterm, kemungkinan ada penyebab lainnya, misalnya plasenta previa total, sehingga harus di SC, kemudian kehamilan dengan mioma uteri, dan lain-lain. Mohon maaf, Bapak Ibu, jadi kalau nanti kita tahu ada preterm dan aterm, tetapi kalau presentasi bokong ini tetap kita menggunakan alurnya dan dia akan masuk ke dalam grup 6 dan 7 ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat kalau yang di Sarjito bagaimana. Nah, kita lihat ya di sini 6 dan 7 ini jumlahnya 3,92 ya. Jadi masih dalam range normal ya. Kalau lebih berarti terdapat peningkatan jumlah kehamilan preterm ya atau nullipara. Kita juga harus lihat pada grup 10 ini lihat size-nya. Jika lebih dari 4-5%, maka hipotesis tersebut bahwa ada kehamilan preterm atau nullipara yang besar itu benar. Kalau di Sarjito ya benar karena tinggi sekali, mungkin banyak yang dirujuk karena alasan dari bayinya untuk perinatologinya, maka kita lihat bahwa ini memang menggambarkan populasi di Sarjito grup 10 dengan preterm yang tinggi. Selanjutnya untuk langkah kelima ini kita melihat kehamilan multiple pada grup 8 ya. Masih pada kolom 4 nilai rujukannya ini adalah 1,5-2%. Kalau lebih daripada itu, maka kemungkinan rumah sakit ini merupakan rumah sakit tersier yang memiliki IVF center ya. Jadi banyak kehamilan kembar yang terjadi di sana. Kalau kurang dari itu, ya kemungkinan banyak pasien dengan kehamilan kembar ini tidak dilakukan tindakan di sana atau dirujuk ya, atau mungkin dia tidak dilakukan SC atau lahir secara spontan. Kalau di sini angkanya 3,92%, ini agak lebih tinggi ya karena memang kita memiliki permata hati dan banyak juga kehamilan kembar yang terjadi di sana. Kemudian persalinan berada di Rumah Sakit Sarjito juga ya. Jadi ini saya rasa cukup jelas. Untuk langkah 6, kita akan menilai grup 10 yaitu kehamilan preterm janin tunggal dengan presentasi kepala. Biasanya ini kurang dari 5%, tetapi kalau lebih maka RS ini mungkin adalah rujukan ya seperti Sarjito. Tadi kita sudah ngintip sedikit angkanya 23% ya, tinggi sekali. Kemudian atau populasi setempat merupakan populasi dengan risiko kelahiran preterm. Kalau nanti Bapak Ibu membuat analisis ini di rumah sakit masing-masing, kemudian mendapatkan jumlah pretermnya tinggi, kemudian nanti bisa dianalisis lebih lanjut apa yang menyebabkan kelahiran preterm ini tinggi. Nah, itu sampai ke masyarakat misalnya ya, penyebabnya, faktor risikonya, dan sebagainya. Jadi cukup bisa banyak ditelaah. Kemudian jika rate SC rendah pada grup ini, pada grup 10 ini, dapat menunjukkan jumlah persalinan preterm lebih besar. Jadi SC-nya tidak tinggi ya, jadi persalinan vaginalnya yang tinggi. Jika rate SC pada grup ini tinggi, kemungkinan banyak tenaga kesehatan melakukan SC terencana untuk kasus-kasus seperti contohnya IUGR atau preeklamsia dan komplikasi medis lainnya yang bisa terjadi
pada kehamilan preterm. Ya, seperti contohnya di Sarjito. Nah, kita lihat ya bahwa ini tinggi sekali, ini lebih dari 5%, dan tadi sudah kita sebutkan kira-kira penyebabnya apa. Artinya yang di sini disampaikan adalah analisis yang berdasarkan Robson, yang sudah melakukan penelitian dan telaah bertahun-tahun dan dalam jumlah yang besar juga, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kita di tempat kita sendiri melakukan analisis dan menemukan alasan-alasan lain mengapa angka ini seperti ini, gitu ya. Jadi tetap bisa mengembangkan ke arah sana. Yang selanjutnya, langkah ketujuh ini kita akan melihat rasio pada grup 1 dan grup 2. Grup 1 dan grup 2 ini grup nulipara ya Bapak Ibu. Nilai rujukannya harusnya grup 1 ini lebih banyak. Jadi 2 kali lebih banyak dibandingkan grup 2. Harusnya rasionya 2:1. Kalau dia kurang dari itu, maka kemungkinan ibu nulipara yang mendapatkan akselerasi atau stimulasi oksitosin yang sudah masuk persalinan salah dikategorikan sebagai onset persalinan induksi. Jadi kalau dia datang pasien dengan sudah dalam persalinan, salah satu fase laten misalnya, kemudian dalam perjalanannya dia tidak maju, kemudian memanjang fase latennya dan dilakukan stimulasi oksitosin. Ini seharusnya tetap dikategorikan sudah masuk dalam persalinan, dia harusnya sudah tetap konsep persalinannya itu normal ya, tetapi kalau dimasukkan ke dalam grup 2 induksi itu nanti berarti proporsi grup 2 akan menjadi lebih tinggi padahal dia datang sudah dalam persalinan. Lalu selanjutnya rendahnya rasio ini juga dapat menggambarkan tingginya angka induksi atau SC. Nah, kalau memang bukan karena salah klasifikasi, maka mungkin memang besar grup 2-nya. Ya. Pasien nulipara yang datang dengan rencana induksi maupun SC mungkin memang lebih banyak karena banyak penyebab tertentu ya, mungkin indikasinya memang sudah sesuai gitu. Yang mengindikasikan tingginya populasi dengan risiko tinggi pada nulipara yang akan memicu tingginya angka SC. Jika tidak, identifikasi kejadian lahir mati yang diinduksi harus dilakukan. Jadi kemungkinan juga bisa karena ada beberapa yang mungkin tidak memasukkan janin lahir mati itu dalam laporan gitu ya. Jadi itu seharusnya tetap dimasukkan, kemudian atau memang ada kasus-kasus IUFD yang banyak pada populasi tersebut sehingga harus dilakukan induksi atau tindakan SC. Jadi ini juga nanti akan memberikan kita informasi yang cukup banyak ya untuk menilai populasi kita. Apabila rasio sangat tinggi, maka perlu melihat angka kasus lahir mati yang diinduksi karena kemungkinan tidak banyak kasus yang diinduksi atau lahir spontan. Ya. Alternatif lain adalah jumlah populasi kehamilan risiko rendah yang tinggi di RS tersebut. Jadi ya mungkin saja nuliparanya lebih banyak yang persalinan spontan tanpa dilakukan induksi maupun SC. Jadi bisa saja memang banyak ya yang sedang hamil dalam populasi tersebut. Gitu. Nah ini adalah beberapa contoh analisis untuk rasio. Kalau di tempat kami sendiri ini memang terbalik ya, jadi 1:2. Harusnya kan 2:1. Kalau ini lebih banyak yang grup 2. Kenapa? Karena memang banyak rujukan dengan risiko tinggi ya, analisis kami adalah begitu. Dan kemudian dilakukan tindakan induksi maupun SC, baik SC yang segera atau yang terencana ya. Oke, masih ada 2 langkah lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan berlatih satu persatu. Ini langkah yang selanjutnya. Langkah 8 ini kita melihat rasio grup 3 dibandingkan grup 4. Di sini grup multipara. Ya. Saya mohon waktu Dokter Ibu MC, Bu Eva. Ini sudah habis waktunya sebenarnya. Mungkin 5 menit, 10 menit lagi. Bisa? Masih waktunya 5 menit lagi.
Oh ya, baik. Terima kasih. Insya Allah selesai ya, 5 menit. Kemudian nanti kita pindah ke topik selanjutnya. Ini untuk rasio grup 3 dan 4, ini biasanya lebih besar dari 2:1 sama ya. Jadi rasionya akan lebih besar pada grup 3 dibandingkan grup 4. Jadi yang persalinan normal, ya, onset persalinannya normal, itu lebih banyak dibandingkan yang dilakukan induksi maupun SC. Ya, sama dengan yang nulipara tadi. Jadi penjelasannya juga kurang lebih sama. Mungkin ada misklasifikasi apakah ada tindakan stimulasi dan akselerasi yang kemudian dikategorikan sebagai grup 4, atau memang di sini banyak yang operasi beresiko ya, multipara yang dengan resiko, sehingga harus dilakukan tindakan tertentu. Kemungkinan lain adalah adanya permintaan dari pasien sendiri gitu. Ya udah dok, saya di SC aja sekalian mau steril misalnya begitu ya, karena sudah anaknya sudah lebih dari 2. Nah itu juga bisa menjadi suatu alasan dan harus kita telah lebih lanjut. Nah kalau kita ini juga sama ya, terbalik, jadi lebih banyak yang grup 4. Nah, ini juga memang karena populasi kami kebanyakannya rujukan dengan risiko tinggi, dengan komorbid mungkin, sehingga dilakukan tindakan dan membuat proporsi dari grup 4 ini lebih tinggi dan rasionya jauh lebih tinggi ya dibandingkan rasio rujukan Robson. Baik, langkah 9 ya, yang terakhir, ini kita akan melihat rasio grup 6 dibandingkan grup 7. Rasio ini berkisar sekitar 2:1 ya, karena presentasi bokong biasanya lebih sering ditemukan pada populasi ibu nulipara dibandingkan multipara. Jika hasil rasio ini berbeda, kemungkinan terdapat rasio yang tidak biasa ya, antara nulipara dan multipara, atau pengumpulan data tidak akurat. Nah, ini kita harus cross check lagi. Kita lihat ya di sini, kalau di sini juga sama ya, jadi lebih banyak yang grup 7. Nah, kalau di sini. Apabila rasionya kurang dari 2:1, presbo banyak ditemukan pada nulipara dibandingkan dengan multipara. Jika angka tidak cocok, data mungkin tidak akurat ya. Jadi kita harus cek lagi ke data primernya mungkin ya, atau mencari alasan apakah ini memang sudah sesuai atau belum dengan rujukannya. Nah, mungkin juga bisa, ini kan hanya baru dari 1 bulan ya, mungkin kita bisa melihat juga dari beberapa bulan terakhir ya, mungkin 6 bulan atau mungkin 1 tahun, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Ya, saya kira mungkin itu dulu untuk topik analisis data ini, karena ini nanti mungkin agak sulit kalau kita hanya membayangkan saja, dan saya juga masih belajar juga untuk terus mengasah bagaimana kita menganalisis. Kita akan banyak berlatih nanti ya Bapak Ibu untuk memasukkan data dan menginterpretasikan satu persatu. Saya kira mungkin itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya stop share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.